Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya anak-anak dalam pembelajaran matematika. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya anak-anak, tetap menggunakan masker, membawa hand sanitizer kemanapun dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Ariza dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ariza, Hadir. Kania, Hadir. Febri, Hadir. Bulan. Hadir. Alhamdulillah hari ini nggak ada yang absen ya. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita hari ini kita meneruskan materi yang kemarin ya. Kemarin itu kan kita sudah membahas sifat-sifat limit, pengertian limit fungsi aljabar. Nah, hari ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, langkah pembelajaran kita hari ini yaitu nanti pertama Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan penyelesaian fungsi limit aljabar. Nah, bisa dilihat ya, nanti dibaca pada bukunya masing-masing. Di buku paket itu sudah ada, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, nanti ada contoh soal dan latihan soal. Contoh soal nanti akan Ibu kerjakan dan latihan soal nanti akan Ibu pilih 2 anak ya untuk mengerjakan di depan. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan atau menentukan nilai fungsi suatu limit aljabar. Nah, dengan menggunakan pemfaktoran dan juga nilai pendekatan beberapa titik. Nah, itu bisa juga disebut dengan metode numerik. Nah, kita mulai ya pembelajarannya. Nah, dalam menentukan suatu limit fungsi aljabar dapat menggunakan 2 metode. Sebenarnya 3 ya. Apabila limit itu mempunyai nilai, maka tinggal kita substitusikan saja. Dan apabila sudah kita substitusikan tetapi menghasilkan 0 per 0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga, pangkat tak hingga, dan lain-lain, itu merupakan limit tak tentu. Berarti kita harus menggunakan metode lain, tidak bisa menggunakan metode substitusi. Metode lain itu apa? Nah, metode lain itu adalah ini, mencari beberapa titik pendekatan dan pemfaktoran. Nah, kalian masih ingat kan rumus limit fungsi aljabar? Masih ya. Nah, akan Ibu singgung sedikit. Fungsi limit aljabar dituliskan limit x mendekati c fx sama dengan L. Nah, L ini yang akan kita cari pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih memahami X mendekati C, kita perhatikan ya garis bilangan berikut. Di sini terdapat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan bulat berapa yang paling dekat dengan 2? Bilangan bulat berapa yang dekat paling 2? Ada yang tahu? Tidak, masih bingung. Nah, kita lihat 2 di sebelah sini. Bilangan bulat yang dekat dengan 2 yaitu 1 dan 3. Nah, kalau untuk bilangan real yang paling dekat dengan 2, nah bilangan real itu kita buat lagi
1,1, 1,2 dan seterusnya. 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3. Nah, kalau ditanya bilangannya mana yang lebih besar dari 2, yaitu 1,9 dan 2,1. Ini yang dibilang dengan X mendekati C. Nah, sudah paham? Sudah ya. Nah, kita lanjut cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, misalnya tadi itu kan bilang apabila suatu fungsi itu bisa disubstitusikan dengan nilai X mendekati C, maka merupakan limit tentu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya diketahui fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Nah, ini bentuk fungsinya apabila dibuat limit seperti ini. Nah, ini syaratnya fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 dengan ketentuan x mendekati 1. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. X mendekati 1, fx-nya kita tulis x pangkat 3 plus 1. Nah, kita coba substitusikan sama dengan x-nya ini kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 1. 1 pangkat 3 berapa? Ya, 1. Terus ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 2. Nah, karena limit x mendekati 1, x pangkat 3 plus 1 adalah 2, maka limit ini merupakan limit tentu. Nah, misalnya lagi seperti ini. Limit x mendekati 1 x pangkat 4 min 1 x pangkat 2 min 1 per ya. Jadi limit x mendekati 1 x pangkat 4 min 1 per x pangkat 2 min 1. Kita coba substitusikan terlebih dahulu. Berarti x-nya ini kita ganti dengan 1. 1 pangkat 4 dikurang 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1. 1 pangkat 4 1 kurang 1 per 1 pangkat 2 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0 per 1 dikurang 1 hasilnya 0 juga. Nah, karena 0 per 0 itu merupakan nilai limit tak tentu, maka kita harus mengerjakannya dengan menggunakan pendekatan, dengan menggunakan tabel nilai atau dengan pemfaktoran. Masih ingat pemfaktoran ya? Di kelas 10 itu ya kan sudah diajarkan pada materi fungsi aljabar. Nah, selanjutnya ini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, masih belum ya? Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit x mendekati 3 dengan fungsi fx x kuadrat min x min 6 dibagi dengan x kuadrat min x min 20. Nah, kita coba substitusikan dulu ya. Nah, berarti x-nya ini kita ganti dengan x mendekati 3. Berarti x-nya diganti dengan berapa? 3. Ya, 3. 3 pangkat 2 min x kita ganti dengan 3. Kemudian dikurangi
6 dibagi dengan X kuadrat. X nya kita ganti dengan 3. X nya 3 min 20. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurangi 3 dikurangi 6. 3 pangkat 2 9 per 3 per 20. Nah, hasilnya ketemu 9 dikurangi 3 dikurangi 6. Hasilnya berapa? 9 kurangi 3 6. 6 kurangi 6 0. Per 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 20 min 16 men min 14. men 14. Nah, 0 per min 14 hasilnya berapa? 0. Masih ingat ya konsep matematika? Apabila pembilangnya 0 dan penyebutnya itu masih bilangan bulat, itu nanti hasilnya 0. Tetapi apabila 14 per 0 ini tidak terdefinisi. Jadi kalau atasnya pembilangnya itu yang 0, itu masih bisa, itu semua pasti hasilnya 0. Nah, limit ini nomor 1 ini dia mempunyai hasil 0. Berarti dia termasuk apa? Limit tentu atau tak tentu? Hasilnya 0. Limit tentu ya. Nah, limit ini mempunyai nilai, akan tetapi nilainya itu 0. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 2. X mendekati 2 dengan fungsi fx x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 4. Nah, ada yang bisa mensubstitusikan? Mencoba mengerjakan? Ada? Belum ada? Mungkin masih bingung ya? Ibu bantu dulu. Nah, kita substitusikan. X-nya diganti dengan angka berapa? 2. Ya, X-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah 2 per 2 pangkat 2 min 4. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4 dikurangi 3 dikali 2 6 ditambah 2 per 2 pangkat 2 4 min 4. 4 dikurangi 6 hasilnya min 2 ditambah 2 0. Nah, per 4 dikurangi 4 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka ini merupakan limit tak tentu, sehingga kita harus mencari dengan pendekatan atau pemfaktoran. Nah, kita coba dengan cara yang pertama ya. Kita menggunakan tabel nilai. Nah, kita buat tabel dulu. X, fx. Pada soal terdapat limit X mendekati 2. Berarti kita cari dulu nilai X yang mendekati 2 itu berapa. Nah, kita tuliskan 2 di sini, di tengah ya. Nah, sisi kanan dan sisi kirinya itu terdapat 4 kolom. Nah, yang paling mendekati 2, yang pertama adalah 1,999. Kemudian 1,99, 1,9. Jadi semakin ke sini tuh nilai semakin kecil. Kemudian 1,7. Nah, untuk ke kanan berarti 2,001. Kemudian 2,01, ada 2,1, 2,3.
3 dan seterusnya. Nanti semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, untuk mengetahui nilai fx-nya, kita masukkan, ini ya salah satu contohnya. Kita masukkan nilai ini ke dalam fungsi fx-nya. Nah, karena x kuadrat kita ganti dengan 1,7 kuadrat dikurangi 3 dikali dengan 1,7 ditambah 2 per 1,7 kuadrat min 4. 1,7 kuadrat hasilnya berapa? 2,89 dikurangi 3 kali 1,7 itu hasilnya 5,1 ditambah 2 per 1,7 tambah 2,89 dikurangi 4. Nah, terus ini kita perhatikan 2,89 dikurangi 5,1 ditambah 2 itu nanti ketemu hasilnya negatif 0,21 per 2,89 dikurangi 4 hasilnya ketemu negatif 1,11. Nah, karena ini tandanya negatif dibagi dengan negatif, nanti hasilnya adalah positif. Nah, negatif 0,21 dibagi dengan negatif 1,11. Nah, nanti kita langsung kita bulatkan, yaitu 0,18. Nah, jadi untuk nilai fx yang pertama yaitu 0,189. Nah, untuk yang seterusnya kolom ini juga sama. Nah, untuk kolom yang kedua nanti nilai x-nya kita ganti dengan 1,9. Kita substitusikan. Nah, kemudian ini untuk kolom yang kedua hasilnya 0,231, 0,248, 0,250. Nah, untuk limit mendekati 2 tadi kan kita dapat ya 0 per 0. Itu sudah kita hitung ini kan. Untuk 2,001 hasilnya yaitu 0,250, 0,253, 0,268, terakhir 0,302. Nah, ini ya. Nah, dari tabel ini kita dapat fungsi fx ini yang akan mendekati 2 yaitu berapa? 0,250. Nah, jadi nilai limit x mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 4 hasilnya adalah 0,250. Nah, ini kita lihat dari tabel sebelah kiri yang paling mendekati ini dan tabel sebelah kanan yang paling mendekati nilai x mendekati 2. Nah, kemudian ini cara numeriknya. Kita coba dengan cara pemfaktoran. Untuk metode numerik ada yang ditanyakan dengan menggunakan tabel nilai. Masih ada yang bingung? Sudah paham semua ya? Nah, untuk metode pemfaktoran kita tuliskan ini ya, limit x mendekati 2, limit x mendekati 2. Nah, kita faktorkan, masih ingat kan di kelas 10? Nah,
kuadrat. Kuadrat berarti ini X. Nanti dikalikan silang. Masih ingat kan? Kemudian apabila dijumlahkan untuk menentukan nilai B dan C-nya, apabila kita jumlahkan itu menghasilkan B, masih ingat ya? AX kuadrat plus BX plus C. Nah, apabila kedua bilangan itu dijumlahkan menghasilkan B dan dikalikan menghasilkan C. Nah, dua bilangan yang menghasilkan min 3 dan 2, yaitu berapa? Min 2 dan min 1, ya kan? Min 2 ditambah min 1 hasilnya min 3. Nah, apabila dikalikan min 2 dikali min 1 hasilnya 2, ya kan? Negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian yang bawah kita faktorkan juga karena dia masih bentuk kuadrat. Kita faktorkan X. Nah, kita tulis dulu X. Nah, kita cari apabila yang dijumlahkan itu nanti hasilnya 0 dan apabila dikalikan hasilnya adalah min 4. Ketemu berapa? Min 2 dan 2. Nah, ini antara pembilang dan penyebutnya ada yang sama kan? X kurangi 2, X min 2 kita sama kan? Kita coret. Nah, sehingga tinggal limit X mendekati 2, tinggal X min 1 per X plus 2. Nah, setelah sampai sini kita substitusikan lagi. Kita ganti X-nya dengan berapa? X-nya kita ganti dengan berapa? 4 2. Jadi 2 min 1 per 2 plus 2. 2 dikurangi 1 1. Kemudian 2 ditambah 2 4. Nah, jawabannya 1/4. Nah, 1/4 ini apabila dibuat ke desimal yaitu 0,25. Nah, hasilnya sama kan dengan yang cara pendekatan menggunakan tabel nilai? Ya. Jadi hasilnya 0,25 atau 1/4. Nah, masih ada yang bingung? Ini tadi sudah dicatat ya? Sudah. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Ada 3 soal. Kita bahas nomor 2 dan nomor 3. Nah, dikerjakan dulu. Nanti ibu tunjuk ya 2 anak. Atau ada yang mau mengajukan diri juga tidak apa-apa. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, silakan. Ini mau ibu tunjuk apa kalian maju sendiri? Ya, silakan. Nomor 2 ya. Kita bahas soal nomor 2 ya. Terdapat soal tentukan nilai limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 per X min 2 dengan menggunakan tabel nilai pendekatan. Nah, ini sudah betul ya. Yang pertama kita tentukan fx-nya dulu. Fx-nya yaitu x kuadrat min 4 per x min 2. Kemudian kita buat tabel. Nah, kita karena ini x mendekati 2, kita taruh di tengah-tengah. 2 ini ya.
2. Nah, kemudian kita cari angka yang paling mendekati 2 itu berapa? Seperti yang di tabel di garis bilangan tadi ya, sudah dijelaskan di awal. Nah, 1,999. Kemudian 1,99, 1,9, kemudian 1. Nah, untuk sebelah kanan 2,001, 2,01, 2,1 dan 3. Ini sudah betul. Nah, untuk fx-nya ini kita substitusikan masing-masing x-nya ini. Nah, ini sudah betul ya. Misalnya 1 kuadrat min 4 kemudian per 1 min 2. 1 min 4 yaitu 3. 1 min 2 hasilnya min 1. Min 3 dibagi dengan min 1 hasilnya 3. Ini sudah betul. Nah, bagaimana bisa didapatkan nilai 4 ini? Nah, karena kita gini kan, kita cari semakin ke kanan, kita dari fx-nya ini diganti dengan nilai x, ketemu yang terakhir yaitu 3,999 untuk sebelah kiri, dan sebelah kanan ketemu 4,001. Nah, apabila dibulatkan 3,999 ini menjadi berapa? 4. Nah, untuk 4,001 dibulatkan juga menjadi 4. Nah, jadi nilai limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x min 2 yaitu adalah 4. Nah, sudah betul ya. Kemudian untuk nomor 3, siapa yang mau nulis? Maju ke depan. Maju. Ya. Silakan. Kita bahas soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, tentukan nilai limit x mendekati 4, x kuadrat min 16 per x kuadrat min x min 12. Nah, caranya sama ya seperti contoh soal tadi. Kita cari bilangan berapa yang apabila dijumlahkan hasilnya 0 dan apabila dikalikan hasilnya 16. Nah, ini ya, x plus 4 dikalikan dengan x min 4. Sudah betul. Kemudian per, nah, apabila ditambahkan hasilnya min 1 dan apabila dikalikan hasilnya min 12, itu bisa menggunakan negatif 4 dan 3. Nah, jadi pemfaktorannya x plus 4 dikali dengan x min 4 per x min 4 dikali dengan x plus 3. Ini pemfaktorannya sudah betul. Kemudian kita coret yang sama. Nah, x min 4 ini kita coret, sehingga tinggal limit x mendekati 4, x plus 4 per x plus 3. Kemudian baru kita substitusi. Kita substitusikan, x-nya kita ganti dengan 4. 4 plus 4 per 4 plus 3. Hasilnya adalah 8 per 7. Nah, ada yang mau menanggapi hasil pengerjaannya Arizal dan Febri? Ya, sama semua jawabannya. Nah, berarti sudah bisa semua ya ini. Nah, untuk materi hari ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, karena ini waktunya sudah
soal ini. Ini nanti dikerjakan per individu. Dikerjakan per individu, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita review kembali ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi apa saja yang kita pelajari pagi hari ini tadi? Kita itu tadi belajar apa sih? Tentang apa sih? Penyelesaian limit suatu fungsi aljabar. Nah, iya, penyelesaian suatu fungsi limit aljabar dengan bentuk limitnya yaitu limit X mendekati C sama dengan L. Nah, yang dicari itu nilai L. Nah, apabila nilai L-nya itu berbentuk angka, itu masih merupakan limit tentu. Tetapi apabila dari pengerjaannya itu menghasilkan 0/0, tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga, min tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga, maka itu merupakan limit tak tentu. Nah, jadi harus menggunakan dua cara tadi. Caranya apa saja tadi? Menggunakan tabel nilai pendekatan dan juga satunya apa? Pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Jadi kalau misalnya ya, kalau memfaktorkan itu kan kita harus tahu ya perkaliannya itu gimana. Nah, kalau nanti biar nggak lama itu dicoba aja nyari dengan substitusi. Kalau misalnya bisa ketemu, berarti tidak perlu menggunakan nilai pendekatan dan pemfaktoran. Akan tetapi jika hasilnya seperti yang sudah dibahas tadi, misal 0/0 dan lain sebagainya, itu nanti menggunakan pendekatan nilai dan juga pemfaktoran. Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Tugasnya tadi dikerjakan individu ya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab turunan fungsi. Nah, nanti masih ada juga sangkut pautnya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita tentang limit fungsi ini jangan dilupakan ya anak-anak, tetap diingat dan dibaca agar bisa masuk ke bab selanjutnya, yaitu turunan fungsi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.